Borses Ashokal Hajar is a foundation founded by Mr. Mustahidin Alayubi Boash was founded in 2002, under the Mustahidin Alayubi Foundation, starting from vocational school, then high school and finally junior high school. In 2017, the chairman of the foundation to build Garuda Nusantara Global Elementary School. This school was founded by the Baya Shakal Hajar Foundation, so that in 2018 the Mustahidin Alayubi Foundation and the Baya Shakal Foundation. So now Borses is the largest school and also has the most students in Indonesia. Borses Ashokal Hajar is a pioneer of today's inclusive education and all schools in Boash are accredited A. The school is located on Highway Semplak, Salabenda Raya, Parakan Jaya, District Kemang, Bogor, West Java 16310. It is a school that has several study programs, namely SD Global Garuda Nusantara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, baik. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di siang hari ini, ya, alangkah baiknya kita melakukan doa dulu, ya. Pada dari itu, silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Silakan. Nah, Ariel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikutnya, di sini kita ada presensi online, ya, di mana pertemuan kita hari ini, ya, harus ada datanya ataupun absensinya. Jadi untuk pengisian absensi, ya, ini sudah melalui Google Form atau linknya, ya, linknya sudah Bapak kirim di grup WhatsApp, ya. Sudah absen hari ini? Sudah absen, ya? Oke, baik. Kalau sudah absen, oke, sebelum kita masuk kegiatan, ya, untuk membakar semangat kita di siang hari ini, walaupun kita masuk di jam siang, ya, tidak ada masalah, ya. Oke, bisa dilihat di depan, ya, kita lihat dulu nih untuk membakar semangatnya. Oke, ketika nanti Bapak sebutkan Boas, berarti kalian jawab juara, jawara, loba kabisa. Oke, ya. Oke, berikutnya, kalau misalkan Bapak sebutkan TKR, tanganku hebatkan mesinmu. Oke? Siap, ya? Oke, baik. Kita coba. Boas. Juara, juara, lomba bisa. TKR. Tanganku hebatkan mesinmu. Oke, luar biasa semangatnya. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Berikutnya kita masuk ke persepsi, ya. Kita sedikit mengulas kembali materi-materi yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, ya. Oke, masihkah ingat kalian 5 sudut pada front well Leibman?
Ingat front well alignment ini apa? Atau proses perbaikan spuring ya. Masih ingat 5 sudut ini? Apa saja sudut yang ada pada well alignment atau proses spuring ini? Ya. Silakan. Masih ingat? Sudut kemiringan. Ada chamber, terus apa lagi? Ya. To in, to out, kemudian negatif Chester, terus positif Chester. Ya. Masih udah ingat ya? Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari ya tentang bagaimana kerusakan pada roda atau pada sistem spuring ya. Jadi mendiagnosis kerusakan spuring. Ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan proses kegiatan belajar mengajar, diharapkan peserta didik dapat menguasai kompetensi dasar mengenai bagaimana mendiagnosis kerusakan spuring dan bagaimana memperbaiki spuring tersebut. Ya, itu poinnya. Bisa dipahami? Oke. Next. Adapun indikator pencapaian yang harus kalian dapatkan ya atau IPK-nya yang pertama ya, mampu menganalisis penyebab kerusakan well alignment ya. Kemudian yang kedua, mampu menyimpulkan penyebab kerusakan front well alignment. Yang ketiga, mampu mendiagnosis sumber penyebab kerusakan front well alignment. Kemudian yang keempat, yaitu mampu melaksanakan pemeriksaan front well alignment atau pelurusan roda depan sesuai dengan prosedur ya SOP-nya. Kemudian mampu mengoperasikan 3D well alignment mesin untuk pembacaan hasil pengukuran front well alignment atau pelurusan roda depan. Kemudian yang keenam, kalian mampu memperbaiki kerusakan front well alignment. Oke, itu IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi yang harus dimiliki siswa. Oke, bisa dipahami? Ya. Berikutnya adalah pendekatan pembelajaran ya. Pendekatan pembelajaran yang kita gunakan yaitu saintifik. Adapun model pembelajarannya ya problem based learning dan project based learning. Kemudian pendekatannya yaitu teorinya ceramah, kemudian diskusi dan tanya jawab. Kemudian prakteknya yaitu demonstrasi. Kemudian praktek dan diskusi. Oke, bisa dipahami? Oke, berikutnya, nah ini adalah instrumen penilaian hasil belajar. Nah ini perlu kalian ketahui ya, ketika kalian mempelajari suatu kompetensi ya, ini yang harus kalian ketahui apa saja instrumen penilaiannya ya. Yang pertama ada aspek yang dinilai, apa saja? Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian ada karakter atau sikap ya, kemudian ada keterampilan ya, kemudian ada instrumen penilaian yaitu tes tertulis, yaitu bentuk soalnya adalah HOTS. Kemudian instrumen penilaian sikap ya, kemudian uji keterampilan atau kinerja ataupun praktek. Nah, adapun waktu penilaian itu ada di awal dan di akhir KBM ya. Kemudian untuk karakter sikap ada di proses pembelajaran. Kemudian kalau di keterampilan yaitu adalah di akhir PBM. Oke? Bisa dipahami ya untuk instrumen penilaian hasil belajar. Oke. Berikutnya adalah pretest ya, pretest. Nah, pretest ini Bapak sudah siapkan link kuisisnya. Silahkan disiapkan handphonenya dan dibuka aplikasi kuisisnya. Ya,
linknya sudah Bapak sampaikan di grup, udah di-share di grup. Oke, Bapak berikan waktu 10 menit. Ada kendala? Oke, aman ya. Sudah selesai? Oke, baik. Ya. Jadi pretest ini ya, ini adalah asesmen awal pada saat kalian sebelum masuk atau sebelum menerima materi pembelajaran. Ya, ini adalah pretest. Jadi sejauh mana kalian mengetahui tentang sistem spuring, ya. Ini pretestnya. Tetap nanti pada saat setelah proses pembelajaran, nanti kalian di akhir dievaluasi, nanti ada post test, ya. Jadi di sini akan terlihat ketika ada di awal ini ada asesmen, kemudian pada saat proses pembelajaran kita lihat di akhirnya, ya, melalui post test ini akan terlihat apakah pengetahuan kalian bertambah, meningkat atau seperti apa. Oke, itu ya diharapkan adanya asesmen awal dan akhir. Oke, bisa dipahami? Oke, berikutnya. Ya, karena pembelajaran kita berbasis masalah, ya, atau problem based learning, ya. Di sini kita akan menganalisis masalah. Kamu bisa lihat di sana, ya, ada unit kendaraan, ya, di sana ada ada yang berbeda, ya. Kenapa? Kalian bisa lihat bagian rodanya, ya, bisa kalian lihat bagian rodanya. Nah, di sini ada perubahan pada roda, ya, bisa disimak, ya, bisa disimak. Disimak gambarnya, jangan bapaknya, bapak udah ganteng gitu ya, terlalu ganteng ya. Oke, just kidding ya, biar kalian nggak terlalu tegang. Oke. Kenapa? Why? Kenapa mobil ini ada masalahnya ada di mana ya? Kita lihat ada pada roda atau bannya ya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, pertanyaannya yang pertama, apa yang terjadi pada kendaraan tersebut? Apa? Ya, silakan. Yang terjadi pada kendaraan tersebut adalah perubahan sudut kemiringan roda secara vertikal. Apabila dilihat dari depan atau belakang, mobil itu disebut dengan sudut chamber negatif, Pak. Chamber negatif. Ya. Oke, baik. Kasih A+ untuk Dipo ya. Oke, baik. Berikutnya, apa efek yang terjadi ya pada mobil tersebut? Silakan. Efeknya yaitu Rizky, ya silakan. efeknya pada turning radius yang cukup baik, mengatasi kecenderungan kendaraan miring saat berbelok pada kecepatan tinggi. Oke, baik. Terima kasih, Rizky. Kasih A+. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Kemudian pertanyaan terakhir, ya. Bagaimana solusinya? Oke, silakan. Proses spuring untuk dikembalikan ke standar. Oke. Solusinya adalah dilakukan proses spuring dan balancing ya. Oke, baik. Tepuk tangan atau kasih A+ untuk Ariel. Oke ya. Itu tadi ya masalah-masalah yang terjadi ya dilihat dari suatu kasusnya yaitu roda pada kendaraan tersebut ya. Oke. Berikutnya Bapak akan menyajikan ya video
ya video pembelajaran ya. Mungkin ini bisa kalian perhatikan ya. Ciri-ciri mobil harus dispuring. Ban tidak sama. Oke, yang ketujuh, roda miring saat kondisi kendaraan diparkirkan atau kondisi parkir ya. Oke, 9, roda tidak mengikuti setir mobil. Yang ke-10 yaitu terasa guncangan saat mobil dibelokkan. Bukan spuring ya. Yang kedua ya, jika Anda ingin merotasi ban maka lakukan rotasi ban dengan benar dan teratur agar ban mobil tidak mengalami keausan yang tidak merata. Nah, poin keempat ini sudah masuk ke pelaksanaan spuringnya. Jadi ketika melakukan spuring ya, jadi harus dilakukan pengecekan pada semua kondisi ban ya. Kemudian tekanan ban juga itu dilakukan pengecekan. Tadi sudah ditayangkan video ya. Jadi tadi video 10 ciri-ciri ya kerusakan pada roda atau spuring ya. Apa saja sih ciri-cirinya bahwa kendaraan ini harus dilakukan spuring ya. Kemudian sekarang kita masuk ke kesimpulan ya, menyimpulkan masalah tadi yang ada di video tersebut ya. Kira-kira ya di sudut Chester ya, apa yang akan terjadi jika sudut Chester tidak sesuai standar? Saya Pak. Jadi Ya, silakan. jika sudut caster tidak tepat, pengemudi akan tertarik ke salah satu sisi bila perbedaan caster antara kanan dan kiri terlalu besar. Terus ada juga penyetiran menjadi berat jika sudut caster berlebihan. Lalu kestabilan di jalan lurus kurang jika caster terlalu kecil juga. Terus roda kemudi menggelemper jika caster negatif Pak. Sudah. Oke, udah ya. Baik. Kasih aplaus untuk jawaban dari Ito. Mari diskusikan ya. Mari kita berdiskusi ya dari materi tadi atau dari video yang tadi kalian lihat ya. Di situ apa saja permasalahan-permasalahan ya. Kemudian nanti dari hasil diskusi itu nanti kalian simpulkan masing-masing kelompok. Tadi dari Dipo ya, Sapling ya. Oke, baik, silakan Bapak beri waktu 5 menit untuk diskusi. Oke, tadi kan di awal sempat di pemantik itu 5 sudut ya. Nah, 5 sudut ini berkaitan sama tadi video-video yang tadi dijelaskan gitu ya. Tadi diputar di videonya. Nah, itu adalah sudut chamber, sudut Chester, to in dan to out gitu. Nah, ciri-ciri perlu dispuring atau permasalahan yang terdapat tadi di video itu ya, nah itu adalah salah satunya apakah itu masuk sudut chamber, apakah itu sudut Chester, apakah itu to in dan to out. Ya, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, Bapak minta perwakilan dari kelompok mungkin bisa menyimpulkan masalah terkait sudut to ya. Apa yang akan terjadi jika sudut to in berlebihan? Ya. Silakan. Putar roda akan menyeret di sisi luar dan mobil menjadi terlalu sensitif terhadap putaran kemudi. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk Arif. Oke, berikutnya adalah kira-kira apa yang terjadi jika sudut atau roda mobil chamber negatif? Kelompok 1. Biasanya kendaraan yang menerapkan chamber negatif adalah kendaraan dengan penggerak roda di depan.
Tujuannya untuk mengatasi kecenderungan kendaraan miring saat berbelok pada kecepatan tinggi. Oke, luar biasa. Kasih apresiasi buat Rizky dan Ariel. Ya. Berikutnya adalah kita akan melihat video proses atau cara melakukan perbaikan kerusakan spuring ya. Tadi lebih ke menganalisis sebuah masalahnya dan tadi sudah didiskusikan, kemudian kalian menyimpulkan masalah-masalah yang terjadi. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana sih cara melakukan perbaikan kerusakan spuring dan persiapannya dan langkah-langkahnya apa saja ya. Apakah harus kita siapkan alat apa? Nah, itu yang perlu kalian pahami ya. Karena ketika kalian mau melakukan sebuah perbaikan atau pemeriksaan ataupun pengecekan ya, harus disiapkan dulu peralatannya apa dan harus dianalisa dulu kerusakannya ini apa ya, sehingga masalah yang terjadi pada kendaraan tersebut itu kalian akan ketahui gitu. Jadi ketika kalian sudah mengetahui permasalahan di kendaraan tersebut, kalian bisa mengambil langkah ataupun apa yang harus kalian perbaiki, bagian yang mana. Oke? Tentunya pada 5 sudut tadi, apakah ini diperbaiki di sudutnya, sudut chamber, apakah di sudut chester, apakah di sudut ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, masih semangat? Masih semangat? Boas? Oke, tepuk tangan, biar semangat ya. Oke, biar semangatnya bangkit kembali. Oke, tolong diperhatikan ya, apa saja peralatan yang digunakan, kemudian unit apa saja ya. Kemudian nanti kalian diskusikan dengan kelompok ya dalam merencanakan langkah perbaikannya. Nah, ini bagian inilah ya, T-rodnya ini yang perlu nanti kalian lakukan penyetelan ya. Nanti to in dan to outnya disesuaikan standarnya ya dengan menggunakan alat 3D well Legman. Nah, ini nanti ya hasil datanya. Ya, datanya bisa dilihat sudut kemiringannya berapa derajat ya. Posisikan semua sudut sesuai standar. Oke? Bisa dipahami? Kalian diskusikan dengan kelompoknya ya bagaimana pada saat nanti praktek ya kalian melakukan perbaikan dari penyetelan roda dan ban ya. Jadi direncanakan dulu ya. Jadi ketika kalian nanti mau melakukan perbaikan, rencanakan dulu apa saja yang perlu dipersiapkan dan lakukan pengecekan pada ban, pada tekanan ban ya. Kemudian nanti pemasangan unitnya ya, unit-unit dan alat-alatnya perlu 5 menit untuk mendiskusikan dan merencanakan proses nanti prakteknya ya. Oke, masih semangat untuk praktek? Ayo ya. Oke, sebelum diskusi di sini bisa dilihat, jadi nanti setiap anggota kelompok bekerja sama untuk melakukan perbaikan pada sudut to in dan out ya. Jadi nanti pekerjaannya sudut hasil praktikum ya, melakukan perbaikan pada sudut to in dan out dalam LKPD yang sudah diberikan. Oke, bisa dipahami ya praktek? Oke, udah siap? Berarti kelompok pertama mana kelompok pertama? Kelompok pertama ini dulu ya. Oke, baik, kelompok pertama siapkan timnya dan kemudian nanti langsung ke area. Oke, udah siap untuk praktek? Oke, dirapikan dulu. Oke, baik, sebelum melakukan praktek ya ada beberapa yang perlu disampaikan dan harus kalian perhatikan ya. Jadi nanti terutama pada SOP kerjanya, kemudian semua ketika praktek spuring ya ataupun praktek yang lainnya, alat keselamatan harus digunakan ya, helm digunakan, wearpack, kemudian sepatu ya. Kemudian langkah pertama ya pastikan tadi yang sudah didiskusikan ya kalian cek ya, kemudian lakukan pengecekan pada masing-masing unit atau pada ban, pada tekanan ban, kemudian lakukan nanti proses penyetelan dengan baik. Masuk.
Komunikasi lapangannya ya, komunikasinya. Pemasangan sensor, harus kita perhatikan ya, arahnya. Welcome to use four-wheel conditioning system. Oke, dipastikan unitnya sama ya. Oke, nah pastikan sensornya terbaca ya, sensor masing-masing roda. Please slow count. Oke, komunikasinya lebih ini. Bisa, lebih suaranya dinaikin. Putar kiri. Biar jelas. Komunikasi lapangan. Kiri 10%. Lagi. Derajat. Lagi. Derajat. Extend calculation. Please stop turning Ini nggak pas untuk Bel. Sudutnya. Coba geser dulu dikit. Extend calculation. Please stop turning. Extend calculation. Please stop turning the steel wheel. Jadi kesimpulannya, hasil pemeriksaan berapa? Oke, jadi nanti hasil rekamannya, hasil datanya, dari hasil pemeriksaan ini berapa, spesifikasi nilainya berapa. Jadi nanti buat kesimpulannya, ya, di unit kendaraan ini berapa. Jadi buat ini nggak apa, sudutnya. Coba geser dulu dikit. Extend calculation. Please stop turning. Extend calculation. Please stop turning.
standarnya adalah 0,04 sampai untuk tuh kiri, tuh kanan 0,04. Nah, sedangkan di hasil pemeriksaan itu tuh kiri 0,0. Baik, tadi semuanya sudah melaksanakan praktek ya. Jadi tadi dari mulai perencanaan sampai ke proses penyetelan sudah kalian lakukan ya. Nah, tadi di awal kalian juga sudah mendiskusikan dan merencanakan pekerjaannya apa saja yang harus disiapkan. Ya, sekarang waktunya kalian masuk ke presentasi hasil dari diskusi dan praktikum ya. Tadi yang praktikum silakan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil masalahnya yang ditemukan pada saat proses spuring. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu menyiapkan LKPD, menyiapkan manual book Brio, menyiapkan modul spuring, menyiapkan peralatan, menyiapkan pengecekan roda, dan melakukan penyetelan. Kesimpulannya yaitu sudut to in dan to out tidak sesuai standar. Dan kedua, jika sudut to in berlebihan, putaran roda terlalu sensitif. Oke, terkait hasilnya, hasil tadi penyetelannya gimana? Tolong disampaikan. Dari hasil pemeriksaan sudut to kiri yaitu 0,04 dan standarnya yaitu pemeriksaan sudut to kanan yaitu 0,12 dan standarnya 0,04. Kesimpulannya dari hasil pemeriksaan sudut to kiri yaitu 0,04 sedangkan sudut to kanan yaitu 0,12. Begitu saja kesimpulan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, silahkan duduk. Ready? Oke, baik. Sekarang masuk ke apresiasi ya. Bapak mau mengumumkan ya siapa di sini kelompok mana kelompok yang terbaik dari mulai yang pertama hasil diskusi terbaik, kemudian praktek terbaik, kemudian semangat yang terbaik. Oke ya. Untuk hasil diskusi terbaik yaitu jatuh ke kelompok 1. Oke. Untuk praktek terbaik ya jatuh ke kelompok 1. Oke, untuk semangat terbaik ya jatuh pada kelompok 2. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, berikutnya adalah di akhir pembelajaran kita ya, yaitu evaluasi ya. Nanti ada post test ya, sama seperti di awal tadi ada pretest ya. Ini adalah post test yaitu materinya tentang penyebab kerusakan dari spuring ya. Silakan nanti kalian buka link kuisisnya yang sudah Bapak share, kemudian silakan kalian isi ya post testnya di situ. Bapak berikan waktu 5 menit. Silakan. Berikutnya adalah kesimpulan ya. Jadi di akhir pembelajaran ini ya Bapak harapkan kalian dapat menyimpulkan dari proses pembelajaran yang kalian tadi pelajari ya, terutama pada sistem spuring ini gitu ya.
Bapak harapkan perwakilan dari kelompok bisa menyampaikan kesimpulannya. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1. Sudut kesimpulan, sudut tuh yang tidak standar mengakibatkan keausan ban tidak merata. Sudut chamber yang tidak standar mengakibatkan steering wheel terlalu berat atau terlalu ringan. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kesimpulan, sudut caster yang tidak standar mengakibatkan steering wheel lambat kembali setelah berbelok. Sudut camber yang tidak standar mengakibatkan steering wheel terlalu berat atau terlalu ringan. Oke, baik. Terima kasih yang sudah memberikan kesimpulannya. Berikan aplaus untuk teman-teman yang sudah memberikan kesimpulannya. Oke, terima kasih ya untuk hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah semangat, sudah belajar penuh dengan semangat. Kemudian prakteknya luar biasa ya. Untuk pertemuan berikutnya ya, jangan lupa dipersiapkan lagi materi-materi yang sudah diinformasikan sebelumnya ya. Untuk hari ini Bapak akhiri untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.